Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi teori bilangan, yaitu tentang basis bilangan bulat. Sebelum kami menjelaskan, kami terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizky Amutado sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Sobat Rasana Ismaula sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, saya Irfan Azhar sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, saya Wiyati Azhar sebagai pemateri keempat. Baik, kami akan menjelaskannya satu persatu. Baik, di sini saya akan menjelaskan basis bilangan bulat. Pertama-tama kita ketahui dulu sejarahnya. Kenapa kita berhitung menggunakan angka 0 sampai 9? Itu karena kita menggunakan basis 10 atau bisa dibilang desimal. Tapi tahukah kalian, basis 10 itu bukan satu-satunya jalan untuk menulis bilangan. Kalau di buku kita dapat melihatnya bahwasanya bangsa Babilonia kuno menggunakan basis 60. Itu akibatnya karena 1 jam terdapat 60 menit dan 1 menit terdapat 60 detik. Langsung kita masuk ke teorema 41. Teorema 41 menjelaskan bahwasanya kita mempunyai bilangan Q kurang dari 1, maka setiap bilangan positif Q kurang dari 1, maka setiap bilangan positif yang itu adalah N bisa dinyatakan bilangan tunggal. Atau unik. Contoh kita tahu rumusnya yaitu N sama dengan P K Q pangkat K tambah P K kurang 1 Q pangkat K kurang 1 titik tambah P 1 Q pangkat 1 tambah P O Q pangkat 0. Jadi dapat disimpulkan N itu adalah bilangan. N ini adalah bilangan yang mau kita ubah. Dan Q adalah basis bilangannya. Seperti basis 6, basis 2, dan lain-lain. Dan P ini adalah digit-digit angkanya. Cara utama digit-digit angkanya ini harus lebih kecil dari basisnya. Jadi dapat kita simpulkan yaitu P besar dari 0 dan kecil dari Q. Nah, bagaimana cara kita mengubah bilangan biasa ke basis yang lain? Di buku mengajarkan kita bahwasanya bisa menggunakan teorema algoritma pembagian. Caranya adalah dengan pembagian berulang. Bayangkan kita mempunyai bilangan N, lalu kita bagi N ini dengan basis Q, lalu kita ambil sisanya. Dapat disimpulkan bahwasanya pertama N adalah Q kali R0 tambah PO P0. Di sini P
PO ini adalah sisa pertama. PO sama dengan P0 sama dengan sisa pertama. Yang kedua yaitu jika hasil bagi R0 belum 0, kita bagi lagi dengan Q. Selanjutnya yang ketiga yaitu proses ini terus berulang seperti tangga. Seperti R0 sama dengan Q kali R1 tambah P1, R1 sama dengan Q kali R2 tambah P2, seterusnya sehingga kita mendapatkan hasil baginya yaitu 0 atau bisa dibilang RK sama dengan 0. Nanti angka dalam basis itu kita susun dari sisa-sisa pembagian dan lalu kita baca dari paling terakhir hingga ke awal. Baiklah, dari penjelasan teman saya tadi, saya akan memberikan contohnya. Di sini saya akan memberikan contohnya, yaitu tuliskan $945 basis 10 dalam lambang bilangan basis 6. Yang pertama, kita kan di sini ingin mengubah 985 basis 10 ke basis 6. Caranya itu kita bagi 985 ini kita bagi berapa ya? 985 6 dikali berapa biar hasilnya yang mendekati 985, yaitu 6 dikali 164, kan hasilnya 984, jadinya sisa 1, maka kita tulis nomor 1. Lalu 164 6 dikali berapa biar hasilnya yang mendekati 164, yaitu dikali 27, maka sisanya ada 2. Nah, 27 6 dikali berapa biar hasilnya yang mendekati 27, 6 dikali 4, yaitu hasilnya 24, berarti sisa 3. Lalu kita turunkan 4-nya. 6 dikali berapa biar hasilnya 4? 6 kali 0 ditambah 4. Sebenarnya dari sini kita bisa membuktikan bahwa 985 basis 10 itu bisa diubah ke basis 6 dengan cara sisanya ini. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa 1 di sini adalah P0, 2 adalah P1, 3 adalah P2, dan 4 adalah P3. Jadi, dari penjelasan teman saya tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa 985 basis 10 menuju basis 6 adalah, kita bisa mengurutkannya dari bawah. Jadi 4 ini adalah basis 6. Baik, saya akan lanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Nah, di sini saya sudah menuliskan contoh 4 beserta langkah-langkahnya, dan saya akan menjelaskan langkah-langkahnya. Tuliskan 985 basis 10 dalam lambang bilangan basis 4. Kita tuliskan 985. 4 kali berapa yang hasilnya 985, yaitu 246. 4 kali 246 sama dengan 984. Nah, kan sisanya 1 kan dari 985.
244. Nah, sisanya kan 2, kita tulis ini 2. Selanjutnya 61 ini kita tunjukkan ke sini, 61. 4 dikali berapa yang hasilnya 60, yang mendekati 61 yaitu 15. 4 kali 15 kan hasilnya 60. Nah, sisanya 1. Kita tulis ini 1. Selanjutnya kita tuliskan lagi 15 ini. 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 15 yaitu 3. 4 kali 3 kan 12. Nah, kita sisanya yaitu 3. 3 ini kita turunkan ke sini. Selanjutnya 4 dikali berapa yang hasilnya 3. Nah, itu kan tidak ada. Jadi kita tulis di sini 4 dikali 0. Biar hasilnya tetap 3. Jadi kita tulis ini 3. Nah, selanjutnya kita akan perkiraan. Ini 3, 3, 1, 2, 1. Ini hasil dari 3, 3, 1, 2, 1 berbasis 4. Nah, kita turunkan dari 3 sampai ke 1. 3, 3, 1, 2, 1. 3 kali 4 pangkat 4 ditambah 3 kali 4 pangkat 3 ditambah 1 kali 4 pangkat 2 ditambah 2 kali 4 pangkat 1 ditambah 1 kali 4 pangkat 0. 3 dikali 4 pangkat 4 hasilnya itu 768. 3 dikali 4 pangkat 3 hasilnya 192. 1 kali 4 pangkat 2 hasilnya 16. 2 kali 4 pangkat 1 hasilnya 8. 1 kali 4 pangkat 0 hasilnya 1. Nah, kita tentukan 985 ini. Nah, jadi terbukti 3, 3, 1, 2, 1 basis 4 sama dengan 985 basis 10. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Masuk ke contoh 4.3. Jadi soalnya yaitu tuliskan bentuk desimal dalam basis 10 dari bilangan 1001110 basis 2. Jadi pertama kita tulis dulu 1001110 basis 2 sama dengan. Jadi yang pertama kita mulai dari 1 dikali 2 pangkat 5 ditambah selanjutnya yaitu 0 dikali 2 pangkat 4 ditambah 0 dikali 2 pangkat 3 ditambah 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah yang tadi yaitu 0, berarti 0 dikali 2 pangkat 0. Terus kita coba lagi 1 dikali 2 pangkat 5 itu hasilnya yaitu 32. Ditambah 0 dikali 2 pangkat 4 yaitu 0. Ditambah 0 dikali 2 pangkat 3 hasilnya 0. Ditambah 1 dikali 2 pangkat 2 yaitu hasilnya 4. Ditambah 1 dikali 2 pangkat 1 hasilnya 2. Ditambah 0 dikali 2 pangkat 0 hasilnya 0. Terus kita tambah itu 32 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 0 hasilnya 38. Jadi 1001110 sama dengan 38 dalam basis 10. Nah, selanjutnya kita masuki tabel konferensi basis bilangan. Di buku
tabel konversi bilangan terdiri atas 5. Yang pertama yaitu bilangan desimal atau basis 10. Yang kedua yaitu bilangan biner basis 2. Yang ketiga yaitu bilangan kuartal basis 4. Yang keempat yaitu bilangan oktal basis 8. Yang terakhir yaitu bilangan hexadesimal atau basis 16. Kenapa kita membutuhkan tabel ini? Karena kita ingin mengubah basis 2 ini ke basis 8 atau sebaliknya. Kita tidak perlu menghitung pakai rumus panjang, hanya cukup memperhatikan tabel di sini. Kita fokus pada basis 2 dan basis 8. Di basis 8 adalah 2 pangkat 3. Artinya satu digit oktal setara dengan 3 digit biner. Satu digit oktal setara dengan 3 digit biner. Kalau di tabel tertulis angka biner cuma 1, biner ini cuma 1 atau 2 digit, kita harus menambahkan 0 di depannya supaya menjadi 3 digit. Harus supaya 3 digit. Contoh di tabel yaitu 2 D oktal sama dengan 10 di biner. 10 di biner. Karena kita membutuhkan 3 digit, maka kita baca 0, 10 dan angka 7 di oktal itu setara 1 di biner. Ingat kuncinya, 1 digit oktal sama dengan 3 digit biner. Nah, kita masuk pada contoh. Contoh pertama yaitu kasusnya yaitu biner ke oktal. Contohnya ubah 10 1 0 2 ke basis 8. Yang pertama, kita potong angka yang ini menjadi 3 digit belakang. Berarti 10 1 1 0
karena rumusnya tadi harus mempunyai 3 digit, maka kita tambahin 001. Jadi dapat kita simpulkan dari hasil ini menuju ke basis 8. Kan pertanyaannya tadi dari basis binar ke basis 8. Di basis binar itu jika dikaitkan dengan ini 001 itu terdapat di oktal berapa? Yaitu 1. Dan 010 di binar itu terdapat di oktal 2. 10 itu terdapat di 2. Dan 110 di binar itu terdapat di 6-nya oktal. Jadi kita gabungin semua ini menjadi 126 basis 8. Jadi itulah hasil jika binar kita ingin mencari binar atau basis 2 menjadi ke oktal atau basis 8. Lanjut yang contoh kedua yaitu dari oktal ke binar. Contohnya kita bisa dilihat di buku pada soal D. Nah, 7 contohnya 7015 basis 8. Pecah setiap satu angka ini menjadi 3 anak atau 3 digit binar. Yang dimana 7 oktal itu di binar berada menjadi 111. Dan 0 itu di binar itu 0. Karena tidak mencukupi syaratnya 3 digit, makanya kita harus tambahkan 2 angka setelahnya, yaitu 000. Lanjut 1 di oktal itu setara dengan 1 juga. Karena 1 tidak mencukupi 3 digit binar, maka 0 kita tambah 0-nya 2 juga, 001. Dan 5 di oktal itu nilainya di binar yaitu setara dengan 101. Sekarang kita jajarkan ke semua ini menjadi nilai, dan akhirnya 11000 001 dapat kita simpulkan bahwasanya hasil 7015 basis 8 bila kita ubah ke binar maka hasilnya 11001 basis 8. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dari penjelasan kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.